Semangat pagi di hari Selasa 4 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa Trah kusumo rembesing madu. Ungkapan trah kusumo rembesing madu sering keluar dari mulut para bangsawan Jawa untuk menegaskan bahwa mereka adalah keturunan orang terpilih. Kalau zaman dahulu kita masih bisa manggut mengamini. Zaman sekarang kita terpaksa manggut sambil diam-diam menahan tawa. Tentu bukan masanya lagi melihat segala sesuatu dari asal keturunan. Sebenarnya apa sih yang membuat leluhur mereka menjadi berdarah biru? Semata-mata wahyu atau hasil kerja keras? Jika ditelusuri ke belakang, katakanlah pada zaman Ken Arok, bisa dikatakan ia hanya seorang perampok yang kebetulan katanya mendapat wahyu. Otak yang cerdas ditambah wahyu, jadilah ia orang yang disegani. Sang wahyu dalam hal ini memang tidak pandang bulu kemana ia akan hinggap. Seorang perampok sadis pun bisa ketiban untung. Sedangkan Logawe, sang Brahmana suci hanya ketitipan menjaga manusia pilihan tersebut. Sementara Ken Dedes, apalah keistimewaan perempuan ini selain hanya kebetulan mendapat wahyu. Berdua para pembawa wahyu ini menurunkan manusia yang kelak katanya menjadi raja di tanah Jawa. Tetapi toh wahyu tersebut ada masa kadaluarsanya. Wahyu tidak dapat diturunkan kepada anak cucu sekendak hati. Hal tersebut terbukti, wahyu tadi mendadak terhenti saat para keturunan mereka saling bunuh. Trah rembesing madu tidak ada gunanya sama sekali. Singosari hancur berkeping-keping. Wahyu muncul kembali pada diri Raden Wijaya saat membangun hutan tarik bersama Sri Jayendra Dewi Dyah Gayatri. Mereka kelak beranak cucu Raden Tetep alias Hayam Wuruk. Pergumulannya, apakah Majapahit besar karena Hayam Wuruk? Karena galur wahyu dan kedudukannya sebagai trah orang terpilih? Agaknya tidak. Majapahit besar justru karena kerja keras Gajah Mada, sang Majapahit Hamangkubumi yang berasal dari orang biasa. Keturunan Pidak
pidarakan menurut orang Jawa. Bukan orang yang mendadak kewahyon atau mendapat wahyu seperti layaknya Ken Arok. Imperium Majapahit terwujud karena seorang Gajah Mada yang rela meninggalkan kesenangan dunia demi terwujudnya kebesaran negara. Hayam Wuruk dan keluarganya bisa duduk manis di atas tahta karena Gajah Mada yang menggelar pemerintahan dan membangun angkatan perang dengan visinya yang jauh ke depan. Terbukti setelah Mpu Mada wafat, Hayam Wuruk tidak lagi mampu mengendalikan negara-negara bawahan. Satu demi satu lepas. Para bangsawan yang ketularan madu tidak ada apa-apanya dibanding Gajah Mada. Mereka tidak jauh beda seperti rakyat kebanyakan yang ngiler akan kekuasaan. Anak keturunannya berebut tahta. Wilwatikta hancur lebur akibat perang saudara, akibat ketamakan para keturunan terhormat. Anggota keluarga Allah, sejarah yang sama juga terulang pada zaman Mataram Islam yang juga mengaku keturunan Raja Majapahit. Para raja menjual wilayah dan harga dirinya kepada Belanda. Pergumulannya apanya yang menjadi rembesing madu? Madu sudah berubah menjadi racun. Para bangsawan malas yang akhirnya digilas oleh zaman. Sayangnya Gajah Mada tidak menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan. Tidak ada prasasti hidup untuk menggemakan hasil kerja kerasnya. Jika boleh diakui dengan jujur, bukankah mereka sebenarnya hanya keturunan Ken Arok, si perampok? Anggota keluarga Allah, Alkitab mengajarkan tentang Trah Kusumo Rembesing Madu dalam wujud hikmat yang dari atas. Bukan keturunan bangsawan, bukan berdarah biru, bukan keturunan raja. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan catatan kepada kita. Surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18 yang demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian kesaksian Yakobus. Anggota keluarga Allah, Trah Kusumo Rembesing Madu yang diajarkan oleh Alkitab adalah orang yang selalu menaburkan kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai. Sekali lagi, saya mengulang, orang yang selalu menaburkan kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai. Di dunia ini banyak orang berusaha menaburkan kebenaran, tetapi tidak semuanya menghasilkan damai. Mengapa?
Karena kebenaran yang ditaburkan adalah kebenaran manusia. Padahal kebenaran manusia itu sangat subjektif. Dalam pengertian hanya menurut pendapat sendiri, menuruti keinginan sendiri, dan menuruti perasaan sendiri. Jadi kebenaran menurut manusia yang satu belum tentu menjadi kebenaran bagi manusia lain. Bahkan sekalipun ada kebenaran yang sudah disepakati atau diterima oleh khalayak banyak pun, kebenaran manusia bisa berubah. Anggota keluarga Allah ada ahli yang menyatakan ada beberapa jenis kebenaran di dunia ini. Antara lain, yang pertama kebenaran pribadi, yaitu kebenaran di mana setiap orang yang menganggap dirinya paling benar. Kita bisa membayangkan kalau satu dengan yang lain menganggap dirinya yang paling benar, hasilnya pasti kekacauan, tidak damai sejahtera. Yang kedua adalah kebenaran kesepakatan, yaitu kebenaran yang disepakati oleh suatu kelompok untuk digunakan di dalam hidup bersama-sama. Misalnya, undang-undang yang dihasilkan oleh para wakil rakyat. Pada saatnya kebenaran kesepakatan ini selalu berubah-ubah. Bahkan kalaupun belum berubah, kebenaran kesepakatan itu bisa berlaku untuk kalangan tertentu, artinya bisa diterapkan, tetapi untuk kalangan yang lain tidak bisa diterapkan. Yang ketiga adalah kebenaran akademik. Kebenaran yang diterima setelah proses penelitian panjang secara akademik dan kemudian diterima bersama-sama oleh para ahli. Realitanya, ketika ada perkembangan dan penelitian baru, kebenaran sebelumnya bisa berubah dan tergantikan. Kebenaran yang keempat adalah kebenaran Tuhan, yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kepastian Tuhan, di mana manusia hanya menuruti dan menjalaninya. Sekalipun kita sadar seringkali ada yang menerima kebenaran Tuhan ini, menurutinya dan menjalaninya, tetapi dengan terpaksa, karena sudah tidak bisa menerapkan kebenaran lain menurut kehendaknya sendiri, menurut subjektivitas manusia sendiri. Anggota keluarga Allah, satu hal yang pasti dari kebenaran Tuhan adalah ditaburkan dalam damai dan untuk mengadakan damai itu sendiri. Damai yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah damai menuruti dan memuaskan keinginan manusia, melainkan damai dalam pranata dan tatanan kehendak Allah sendiri. Dalam hal ini manusia harus menyadari keterbatasan diri dan cacat celanya sebagai dampak dosa yang menguasai. Sedangkan Tuhan adalah pihak kudus, sumber damai yang tidak pernah bisa dipengaruhi apalagi dikuasai oleh dosa. Maka Trah kusumo rembesing madu hanya bisa diterima sebagai hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah sendiri. Penerimaannya pun harus dimulai dengan hati yang murni. Hati murni adalah hati yang belum terpengaruh dosa dan segala dampaknya, masih tulus, masih suci. Tetapi, bukankah manusia telah diperanakkan dalam dunia yang sudah dipengaruhi oleh dosa? Benar. Maka pemulihan hati, pemurnian hati
hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri yang tidak pernah bisa dipengaruhi apalagi dikuasai dosa. Dalam hal ini, di dalam keyakinan Kristen, Allah telah berkarya membasuh, menebus, menyucikan hati lewat anak domba Allah yang mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib. Trah kusumo rembesing madu hanya bisa diperoleh dan diwujudkan oleh orang-orang yang menerima pembasuhan dan penyucian oleh tubuh dan darah anak domba Allah. Namun bukan berarti semua yang telah menerima pembasuhan dan penyucian oleh tubuh dan darah anak domba Allah pasti bisa mewujudkan trah kusumo rembesing madu. Kecuali orang-orang yang selalu mewujudkan kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai. Jadi dalam hal ini, kita pun sebagai anggota keluarga Allah, tidak serta-merta kita bisa menyebut diri sebagai trah kusumo rembesing madu. Kecuali kita sebagai anggota keluarga Allah yang selalu mewujudkan kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai itu sendiri. Adapun ciri-ciri yang diwujudkan di dalam kehidupan adalah pendamai, peramah, penurut, tentu penurut pada kehendak Allah, bukan menuruti kehendak sendiri, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah sehingga setiap orang yang sudah menerima pembasuhan penyucian oleh tubuh dan darah anak domba Allah bersedia untuk selalu menjadi trah kusumo rembesing madu. Amin. Sebagai anggota keluarga Allah yang telah menerima pembasuhan dan penyucian tubuh dan darah anak domba Allah, kita layak untuk tetap mewujudkan hidup sebagai trah kusumo rembesing madu dengan cara menjalani kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai. Dan itu hanya bisa terjadi tatkala keyakinan kita sungguh bahwa Kristus yang datang di dalam dunia merendahkan diri sampai disalibkan itu telah menguduskan hidup kita. Kita selalu menuruti kehendak-Nya. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ 260. Sang Kristus Gusti Maha Mulya tedak mring bumi lan manjalma ngasorken srira pindha abdi ngruwatyang dosa mrepasuki protyang pracaya prawartana Injil kang suci salaminya tanah creketer wasing triya wit Gusti ngandhi salaminya. Sang Kristus Gusti Maha Suci sinalip seto ngrembatosa manungsa rukun lan Sang Rama tanah telesa ing wartaya
Rut yang percaya prawartakna Injil kang suci salaminya tanah creketer wasing triya wit Gusti nganti salaminya. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami bahwa Allah telah memberikan hikmat yang dari atas. Allah telah terlebih dahulu memurnikan, menyucikan hati kami agar kami boleh mewujudkan hikmat yang dari atas dengan menjadi pelaku kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai. Kami boleh dan layak menjadi terah kusumo rembesing madu yang dari Allah sendiri. Engkau berkuasa atas hidup kami hari ini dengan segala kegiatan kami, apapun wujudnya. Bahkan ketika kami menjadi orang-orang yang sedang merasakan kelemahan ragawi sakit penyakit pun, Engkau tetap melayakkan kami menjadi terah kusumo rembesing madu karena kami mewujudkan kebenaran dalam damai. Anak-anak kami di masa pandemi yang belajar pun Tuhan pakai untuk mewujudkan kebenaran dalam damai dan mengadakan damai. Tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara termasuk para medis yang menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Program vaksinasi semua dalam genggaman tangan kuasa kasih Tuhan. Upaya membangun kerukunan, hidup bersama dengan toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Tuhan pun berkuasa atas bangsa dan negara kami. Gereja-gereja Tuhan menjadi pionir ketika menjalani kehidupan damai sejahtera, menjadi pembawa kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai. Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan, mewujudkannya sebagai terah kusumo rembesing madu karena kita membawa kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai dengan tetap membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah dan melayakkan mewujudkan kehidupan pembawa kebenaran dalam damai dan selalu mengadakan damai itu sendiri. Amin.